selamat bertemu kembali anak-anak Bu Guru yang Ibu sayangi. Kelas 4 SD Swasta Eka Pendawasati. Hari ini Ibu akan mengajari kalian kembali dalam pelajaran matematika, menyambung pembelajaran kita yang lalu. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan minta bimbingan kepada Yang Maha Kuasa supaya kamu diberikan kepintaran dan juga kamu bisa memahami apa yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kamu mempelajarinya, kamu ambil bukumu, pulpen, dan hal-hal yang kamu butuhkan nanti dalam pembelajaran. Dan jangan lupa perhatikan monitornya, jangan sampai perhatianmu teralihkan oleh suara-suara yang ada di sampingmu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak Bu Guru. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita dari pembelajaran yang lalu, yaitu tentang pecahan. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ini ada 4. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Yang keempat, persen. Sekarang kita masuk ke pecahan biasa. Pecahan biasa ini terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya, 5/7. 5 dinyatakan sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebut. Contoh berikutnya, 3/4. 3 dinyatakan sebagai pembilang, sedangkan 4 dinyatakan sebagai penyebut. Selanjutnya, 1/8. 1 dinyatakan sebagai pembilang dan 8 sebagai penyebut. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh, 1/2/3. 1 sebagai bilangan bulat, sedangkan 2/3 sebagai pecahan biasa. Contoh berikutnya, 2/4/5. 2 sebagai bilangan bulat, sedangkan 4/5 sebagai pecahan biasa. Contoh berikutnya, 10/3/6. 10 sebagai bilangan bulat, sedangkan 3/6 sebagai pecahan biasa. Sekarang yang nomor 3, bentuk pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal ditandai dengan penggunaan tanda koma. Diperhatikan ya nak ya, untuk pecahan desimal ini dia menggunakan tanda koma ya, seperti ini ya nak ya tandanya ya. Contohnya 0,02. Perhatikan cara Bu Guru membacanya ya nak ya. 1,4. Contoh berikutnya, 31,246. Bukan 31,246. Karena yang 246 ini bukan sebagai ratusan, dia bilangan di belakang koma.
Jadi dia tidak dibaca sebagai 246, melainkan 31,246. Contoh berikutnya 1, berapa? Ayo, 328. Bukan 1,328. Paham ya nak ya? Oke, kita lanjut lagi. Bentuk pecahan yang keempat, yaitu dia dalam bentuk persen. Persen merupakan pecahan biasa yang nilai penyebutnya 100 dan dinyatakan dengan lambang seperti ini ya nak ya. Untuk menyatakan persen ya, diperhatikan tandanya ya nak ya. Kita lanjut. Contohnya nih, 5%. Kemudian ini bacanya 16%. Kemudian ini bacanya 100%. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran, kita harus memperhatikan bentuk dari pecahan biasa tersebut. Karena harus ada syarat yang dimiliki. Syaratnya itu harus lebih besar pembilang daripada penyebut. Jika penyebutnya lebih besar dari pembilang, dia tidak akan bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Coba kita perhatikan berikut. Contohnya ini 11/4. Pembilangnya 11, penyebutnya 4. 11 dan 4 mana yang lebih besar? Ya, 11 lebih besar dari 4. Artinya pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, kalau sudah lebih besar pembilang dari penyebut, maka pecahan ini dapat diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran, kita menggunakan cara pembagian bersusun ke bawah, bukan pembagian bersusun ke samping ya nak ya. Kita gunakan jalan pembagian bersusun ke bawah. Perhatikan, ini dia pembagian bersusun ke bawah. 11 dibagi 4 sama dengan, dapat berapa? Taksirannya dapat 2. Supaya kamu lebih paham, perhatikan ya, 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 11. Tidak boleh lebih dari 11. Kurang dari 11 boleh. Sekali lagi ya, 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 11, yaitu 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Kalau 4 kali 3 berapa? 12. Itu sudah lebih dari 11, maka tidak bisa 3, jadi dia dapatnya 2. Sehingga 11 dibagi 4 dia bisa dapat 2. Nah, 2 ini kita letakkan di sini, di samping sama dengan. Ada? Paham ya? Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah 2 dikali dengan 4. 2 dikali 4 berapa? Iya, 8. Hasilnya kita letakkan di bawah ini, 11. Udah. Kemudian 11 kita kurangkan dengan 8. Hasilnya berapa? Iya, 3. Hasilnya 3. Artinya 11 dibagi 4 dapat 2, sisa 3. Nah, sisanya yang 3 ini kita letakkan di sini sehingga menjadi 3/4. 3/4 ini kenapa Bu jadi per 4? Karena dia dibagi dengan 4.
Jadi pecahan campuran dari 11/4 adalah 23/4. Kita ulangi ya sekali lagi. 11 dibagi 4 sama dengan berapa tadi ya? Jadi untuk menentukannya tadi bagaimana Ibu katakan? Yaitu 4 dikali dengan berapa? Yang hasilnya mendekati 11. Paham ya nak ya? Jadi kamu harus hafal perkalian. Ya, 4 kali 2 yang hasilnya mendekati 11. Kalau 4 kali 3 udah 12. Itu sudah melebihi dari 11. Dia tidak boleh lebih dari ini. Kurang boleh. Jadi dia dapat 2. 2 itu kita letakkan di sini. Udah? Oke. Kemudian 2 dikali dengan 4 sama dengan 8. Setelah itu 11 dikurang dengan 8. Hasilnya 3. Jadi 11 dibagi 4 dapat 2 sisa 3. Karena dia dibagi 4 maka jadi per 4. Jadi pecahan campuran dari 11/4 adalah 23/4. Oke, sekarang kita lanjut dengan mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal tidak dibutuhkan syarat. Boleh pecahan biasanya itu lebih besar pembilang daripada penyebutnya. Boleh pecahan biasanya itu lebih kecil pembilangnya dari penyebutnya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada diberikan contoh pecahan biasanya yaitu 11/4. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal ada 2 caranya. Nah, kita sekarang pakai cara pertama, yaitu dengan menggunakan pembagian bersusun ke bawah. Kita buat pembagian bersusun ke bawah. 11 dibagi 4. Oke, 11 dibagi 4 tadi dapat berapa nak? Iya, pinter, dapat 2. Kita letakkan di mana? Di samping sama dengan, cakep. Habis itu 2 ini kita kalikan dengan 4. Berapa 2 kali 4? Pinter, hasilnya 8. Kita letakkan di bawah 11. Setelah itu kita kurangkan. 11 dikurang 8. Ayo, siapa yang nggak tahu 11 dikurang 8? Ada yang nggak tahu? Nah, pasti pinter semua. Berapa 11 dikurang 8? Iya, 3. 3 kita bagi dengan 4. Bisa nggak 3 dibagi dengan 4? Lebih kecil 3 dari 4. Nggak bisa dibagi dengan 4. Tentu kita tambahi angka 0 di belakang 3. Jadi ini berapa? 30. Karena ditambahi angka 0, naikkan tanda koma. Kita letakkan di belakang angka 2. Ya. Nah, setelah naik tanda koma, ini jadi nilai 30, angkanya jadi 30. Sekarang 30 kita bagi dengan 4. Berapa 30 bagi 4? Bisa dapat berapa? Ayo ingat, 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 30? Iya, pinter. 4 kali 7. Jadi 30 bagi 4 itu hasilnya yang bulatnya itu 7. Nah, 7 ini kita letakkan di samping tanda koma di sini, ya. Nah, setelah itu 7 kita kalikan dengan 4. Berapa 7 kali 4? Ya, 28. Kita letakkan di bawah 30. Kemudian harus sejajar ya nak ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nggak boleh sembarangan meletakkannya. Kalau sembarangan meletakkannya nanti saat dikurang hasilnya akan berbeda. Oke, sekarang
30 dikurang dengan 28. Berapa 30 dikurang 28? Ya, hasilnya 2. Nah, sekarang 2 kita bagi dengan 4. Bisa nggak 2 dibagi 4? Nggak bisa. Kemudian karena nggak bisa, kita tambahi 0 di belakang 2. Sama halnya kayak si 30 ini, si 3 ini. 3 tadi bagi 4 nggak bisa kan? Kita tambahin 0. Nah, sekarang begitu juga ini. Si 2 dibagi 4 nggak bisa, kita tambahin 0. Tapi di sini Bu Guru ditambahin 0 naik koma. Jadi si 20 ini udah ditambahin 0-nya. Naik lagi komanya? Enggak naik lagi komanya. Cukup sekali aja naik komanya. Jangan kita tambahin komanya di sini. Jadi 2,7, sekian, enggak. Sekali aja dinaikkan komanya ya. Nah, jadi ini 20 dibagi 4. Bisa dapat berapa? Ayo. Bisa dapat 5. Kenapa 5? Karena 4 kali 5 sama dengan 20. Pinter. Nah, si 5 ini kita taruh di sampingnya si 7. Nah, kemudian setelah itu 5 kali 4. Berapa 5 kali 4? 20. Nah, kita letakkan di bawah 20. Kemudian kita kurangkan. 20 kurang 20. Hasilnya 0. Artinya habis, tak bersisa. Jadi pecahan desimal dari 11/4 adalah 2,75. Bukan 2,75. Kalau kau katakan 2,75, tetot. Artinya salah. Yang benarnya cara bacanya 2,75. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan cara yang kedua. Nah, caranya yang kedua ini kita ubah pecahan biasa itu penyebutnya dengan angka 10, 100 atau 1000. Oke. Contohnya nih, 2/10 dia jadi 0,2. Kenapa jadi 0,2? Ini lihat ya, 10 ini angka nolnya berapa? 1. Jadi kalau ada 1 nolnya, maka dia akan ada 1 angka di belakang koma. Itu dia. Sekarang contohnya yang kedua, 12/100. 100 ini berapa nolnya, nak? 2. Pinter. Jadi kalau 100 ini nolnya 2, berarti akan ada 2 angka di belakang koma. Maka pecahan desimal dari 12/100 adalah 0,12. Oke, sekarang kita lanjut contoh nomor 3. Contoh nomor 3 yaitu 25/1000. 1000 ini ada berapa nolnya? Ya, ada 3. Maka akan ada 3 angka di belakang koma. Maka pecahan desimal dari 25/1000 sama dengan 0,025. Sekarang yang keempat, 34/10. 10 ini angka nolnya berapa? 1, maka akan ada 1 angka di belakang koma ya. Maka pecahan desimal dari 34/10 sama dengan 3,4. Berikutnya nih, 226/100. 100 ini 2 nolnya, maka akan ada 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya menjadi 2,26. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh berikutnya ya, 11/4. 11/4 penyebutnya di sini angka 4. Tidak 10, tidak 100 atau 1000. Nah, karena dia angka 4, maka ini yang angka 4 ini harus kita ubah.
ke 10, 100 atau 1000. Nah, untuk mengubahnya ini, sekarang pertanyaan Bu Guru, 4 kali berapa biar 10 bisa? Yang bulat dia, tidak ada ya. 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12. Tadi permintaan Bu Guru harus 10 ya. Sekarang kalau 100, bisa nggak? Bisa ya. 4 kali berapa biar 100? 4 kali 2, 5 ya. Berarti si 4 ini bisa diubah ke 100. Nah, jadi dia bisa dikali dengan 25, maka pecahan 11/4 dikali dengan 25/25. 25/25 ini hasilnya sama dengan 1. Jadi setiap bilangan dikali dengan 1 hasilnya tetap sama atau sama dengan bilangan itu sendiri, tidak mengubah nilainya. Nah, sekarang 11 dikali 25 sama dengan ini 275. 4 kali 25 100. Jadi pecahan 11/4 ini jika diubah penyebutnya ke per 100 maka menjadi 275/100. Kemudian kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Karena 100 ini nolnya ada 2, maka akan ada 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang, 1, 2. Kita letakkan di antara 2 dan 7, maka hasilnya menjadi 2,75. Oke, sekarang kita lanjut lagi dengan mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya seperti ini ya. Mengalihkan penyebut dengan bilangan bulatnya, kemudian menambahkannya dengan pembilang untuk pembilang pecahan yang baru, sedangkan penyebutnya tetap. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada pecahan 23/4 yang akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini 4 dikali 2 ditambah dengan 3/4. 4 kali 2 berapa? 8 tambah 3 11. Nah, jadi pecahannya menjadi 11/4. Jadi pecahan biasa dari 23/4 adalah 11/4. Pinter. Contoh berikutnya ini yang kedua. Pecahan campurannya yaitu 3/2/5 akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya sama, perhatikan. Kali tambah 3 kali 5 berapa? 15 ya. Kemudian kita tambah 2 berapa? 15 tambah 2 ya 17/5. Jadi pecahan biasa dari 3/2/5 adalah 17/5. Nah, sekarang kita mau mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini dapat dilakukan dengan memperhatikan berapa angka di belakang tanda koma. Lihat dulu bilangan desimalnya, ada berapa angka di belakang tanda koma, ya? Bila ada 1 angka di belakang tanda koma, maka dikali dengan 10/10. Bila ada 2 angka di belakang koma, maka dikali 100/100. Bila ada 3 angka di belakang koma, maka dikali 1000/1000.
Contohnya ya, ini 0,5 akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini bilangan desimalnya 0,5. Ada berapa angka di belakang koma? Iya, 1. Tadi kata Bu Guru kalau ada 1 angka di belakang koma, maka dia dikali berapa? 10/10. Ya, ini 0,5 dikali 10/10. Maka hasilnya menjadi 5/10. Contohnya yang kedua, 4,03. 4,03 ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma dikali berapa per berapa nak? Ya, dikali 100/100. Berarti 4,03 dikali 100/100. Maka hasilnya menjadi 403/100. Jadi pecahan biasa dari 4,03 adalah 403/100. Oke, kalian sudah memperhatikan pembelajaran kita tadi melalui video yang sudah Ibu sampaikan tadi. Bagaimana? Semoga kalian merasa senang belajar dengan matematika. Jangan merasa bosan, jangan merasa jenuh. Harapannya kalian semuanya menyukai pembelajaran matematika, karena pembelajaran matematika itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatakan aku tidak suka matematika, tapi kita harus mengatakan aku suka belajar matematika. Nah, jadi untuk memperdalam pemahaman kalian tentang pembelajaran pada hari ini, kalian akan mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Kalian dapat mengerjakannya dan dapat nilai 100. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat bertemu kembali di sesi berikutnya.